Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Udah lama kali aku nggak bacain cerita horor sama kalian kan, dah duduk kalian manis-manis di situ. Jadi kali ini aku bacain kisah horor aku dari Jogja, namanya Rizka. Halo Rizka. Jadi Rizka ini ingin berbagi pengalaman horornya pada saat dia tinggal di sebuah mes bersama teman-temannya di Yogyakarta. Nah, FYI Rizka ini indigo. Dia bisa melihat, bahkan dia bisa menyentuh, bahkan dia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus ya. Dan sebenarnya kisah-kisah horornya si Rizka ini banyak kali, tapi yang diceritakan sama aku ini cuma satu kejadian yang paling epic menurut dia. Jadi kisahnya, waktu itu Rizka tinggal di sebuah mes. Jadi rumah gitu, rumah yang diubah jadi mes di Yogyakarta itu bersama 6 orang temannya. Pada saat itu di hari pertama, entah kenapa waktu lagi kumpul-kumpul sama kawan-kawannya sore-sore nih, dia tuh si Rizka dia bawaannya kayak pengen ke arah belakang rumah gitu, nggak tahu kenapa. Akhirnya karena penasaran dia pergilah ke belakang, tepatnya ke dapur. Waktu di dapur dia tengok ada jendela besar kali ditutup sama horden warna abu-abu udah lusuh. Dia buka, betul aja. Waktu dia buka, dia lihat ada sosok anak kecil berdiri di pekarangan belakang itu. Kecil berdiri, mukanya sedih, sendu kali rambutnya acak-acakan katanya. Sendu, terus tangan anak itu nunjuk ke sebuah tanah di area belakang rumah itu. Udah takutlah si Rizka nengok ini kan ditutupnya horden itu. Baliklah dia lagi ke teman-temannya, tapi dia gak ceritain sama kawan-kawannya itu, takut kawannya takut pula. Udah dia diam aja tuh. Kenapa tuh ya? Dah, itu hari pertama. Hari kedua, entah kenapa lagi si Rizka ini bawaannya pengen lagi pergi ke belakang, ya. Kayak ada sesuatu yang menarik dia gitu loh. Dan kebetulan waktu itu dia lagi shift malam. Jadi di siang-siangnya itu dia pergi ke belakang, tapi bukan ke dapur itu dan bukan ke pekarangan, melainkan ke sebuah ruangan yang ada di sebelah gudang yang memang itu ditutup. Katanya sih nggak boleh ada yang masuk, tapi saking penasaran kali si Rizka ini kan masuk lagi ke dalam ruangan itu. Waktu dia buka, adalah beberapa barang-barang yang ditutup pakai kain-kain gitulah. Belum lagi dia menelusuri ruangan itu, tiba-tiba kakinya kayak disliding orang gitu, terjatuh, telentang ke belakang gitu. Dan pada saat dia telentang, dia tengok ada sosok tentara Nat, katanya bajunya masih lengkap, berseragam lengkap, ada topinya, bahkan ada lencananya. Mukanya pucat kali, matanya sipit katanya. Dan dia sambil kayak ngomong sesuatu kayak gitu ya, tapi Rizka nggak tahu itu kok ngomong apa gitu, dia nggak tahu. Rizka bengok aja nengok kan. Waktu dia lihat keseluruhan sosok itu, barulah dia perhatikan ternyata tentara itu kakinya cuma satu. Kakinya cuma satu. Dan pada saat itu Rizka tiba-tiba pingsan Rizka ini. Dan bangun-bangun dia udah ada di kamar temannya. Pikir si Rizka ini kenapa nih, tadi ada sosok anak kecil itu nunjuk ke arah mana. Terus ada tentara yang mengucapkan sesuatu, tapi aku nggak tahu ini ada apa nih berdua ini. Dan Rizka tunggu aja kan, ya udahlah besok aku tunggu, paling mereka minta tolong lagi entah mengapain lah gitu, seolah-olah paling nanti mereka akan berkomunikasi sama aku. Ditunggu hari pertama, hari ketiga nggak ada, hari keempat nggak ada, hari kelima sampai berbulan-bulan nggak ada Tapi tiba-tiba nih ya, pada suatu malam Rizka sampailah akhirnya di suatu malam setelah berbulan-bulan nunggu nih ya, si adek itu datang ke kamarnya Rizka bersama temannya. Dia duduk di sebelah lemari Nah terus si Rizka nyamperin lah, kan dia bisa berkomunikasi. Dia bilang hai, kata si adek itu. Ngapain kamu di sini? Seharusnya saya yang tanya ngapain kamu di sini, kata adek itu. Diam si Rizka kan. Aduh. Terus tiba-tiba adek tuh ngangkat tangan dia nunjuk ke arah tanah tuh lagi. Apa tuh, kata Rizka? Itu rumahku, katanya. Oh, diam kan Rizka? Aku nggak tahu. Aku lahir tahun 1934. Aku nggak tahu gimana. Aku tersesat, kata adek itu. Tersesat gimana? Maksudmu apa? Kata Rizka kan. Aku masih ingat hari itu. Waktu ayah pulang dari menggarap kebun, tiba-tiba orang kaya datang banting pintu dan memaki-maki ayahku. Karena aku takut, aku bersembunyi di belakang rumah tepat di dinding bambuku. Aku dengar ayahku dimaki-maki, suara orang kayanya besar sekali. Dan tiba-tiba aku dengar ayahku berteriak. Pada saat aku hampiri, ayah sudah berlumuran darah dan orang kaya itu pergi. Kata adik itu bercerita, karena aku takut, aku mau menghampiri ibuku yang lagi mencuci baju di sungai. Tapi ibuku jahat, dia suka memakiku, dia suka memukulku, itulah diceritain. Pokoknya sedih kali lah, dicaci maki sama mamanya kan. Disiksa lah gitu intinya sama mamanya. Terus si Rizka yang lagi denger itu, sampai akhirnya si adik itu selesai bercerita, dia tiba-tiba hilang nih. Kenapa dia kok kayak gantung kali cerita ini, kata si Rizka kan. Akhirnya Rizka memberanikan diri nanya ke Mbah Asep. Ingat kan yang tukang kebun yang jaga rumah tuh dulu
Udah datanglah si Rizka ini. Mbak, maaf nih saya mau nanya, Mbak di sini ada anak kecil. Itulah diceritain semua kan sama si Rizka. Kaget sih Mbak Asep nih, loh kamu ketemu juga sama Sardi katanya. Sardi Mbak, iya ada itu namanya Sardi. Banyak orang yang pernah ngelihat sosok dia, kata si Sardi itu. Kata si Mbak Asep nih. Jadi ceritanya ternyata si Sardi ini punya bapak. Bapaknya ini punya istri kan, itu ibunya. Ibunya ini memang suka nganiaya, suka siksa si Sardi kali lah. Dan ibunya ini adalah selir si orang kaya itu. Aku nggak tahu dan nggak diceritain juga entah apa konflik antara si orang kaya sama bapaknya Sardi itu. Tapi yang jelas orang kaya ini bunuh bapaknya Sardi. Dan gak cuman itu aja, setelah kejadian itu mamanya si Sardi ini juga nyiksa si Sardi sampai Sardi kehilangan nyawa. Terus jasadnya dibuang ke sumur. Nah sumur tuh mana? Sumur tuh lah yang ditunjuk-tunjuk sama Sardi, tempat kata itu tempat tinggal dia. Nah makanya di situ banyak kali orang yang mau tinggal di rumahnya tapi nggak bertahan lama, pasti selalu diganggu sama sosok Sardi tua. Gitu, kasihan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah buat Sardi. Nah kisah